Baik, bertemu lagi dalam pertemuan kelas Dinamika Hubungan Internasional dan Globalisasi di Asia Tenggara, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema ya. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas kaitannya dengan isu sengketa wilayah, di mana kita menggunakan kasus konflik laut Tiongkok Selatan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas isu pembangunan di kawasan Asia Tenggara, di mana kita menggunakan studi kasus yaitu Greater Mekong Sub-Region Project. Seperti apa lengkapnya, kita akan coba telaah dalam pertemuan kali ini, sehingga harapannya teman-teman mahasiswa bisa menyimak terkait dengan kembali lagi isu pembangunan di kawasan Asia Tenggara. Adapun outline-nya, poin-poin apa saja yang akan kita bahas di kesempatan hari ini adalah ada 3 poin ini. Yang pertama, the importance of Greater Mekong River, yaitu uh, posisi kenapa Greater Mekong River ini sebagai sebuah proyek pembangunan di kawasan Asia Tenggara itu begitu penting. Kita akan coba telah di poin pertama. Lalu di poin kedua kita akan melihat kaitannya masuk ke dalam dengan isu pembangunan regional yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang saya kira ini ada banyak pro dan kontranya, kemudian ada plus dan minusnya. Yang terakhir kita akan juga coba tambahkan kaitannya dengan prospek and challenges. Prospek ke depan seperti apa kaitannya dengan pembangunan di kawasan Asia Tenggara ini, atau tantangan-tantangan yang barangkali terjadi ke depan, karena kita tahu Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan juga masih terus membangun. Tentu ke depan akan makin banyak tantangan yang barangkali membuat isu ini menjadi lebih menarik ke depannya, sehingga nanti kita perlu tahu dan kita bisa mempelajari dari apa yang dilakukan oleh kawasan ini ya, kawasan Asia Tenggara dalam urusannya melakukan pembangunan. Kita melangkah ke poin yang pertama, yaitu the importance of a Greater Mekong River. Mengapa Greater Mekong River ini sebagai sebuah proyek pembangunan begitu memiliki posisi penting di kawasan Asia Tenggara? Nah, jika teman-teman mahasiswa melihat kaitannya dengan proyek Greater Mekong River ini, dari namanya kita sudah bisa memahami bahwa ini adalah proyek pembangunan aliran yang memang didasari oleh sebuah sungai yang begitu besar di kawasan Asia Tenggara. Nama sungai tersebut akhirnya kemudian dijadikan nama proyek ini, yaitu Sungai Mekong. Tentu ketika teman-teman mempelajari kawasan, kembali lagi kita bisa melihat ke sisi geografisnya, atau tidak hanya sekadar kita membaca bahan bacaan, perlu kita untuk melihat peta seperti yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi silakan teman-teman sembari nantinya juga menyimak video ini, teman-teman juga bisa melihat peta, begitu membuka peta untuk melihat bagaimana pentingnya atau krusialnya Sungai Mekong ini. Karena ketika teman-teman lihat nanti di peta begitu ya, Sungai Mekong ini merupakan sungai yang besar, bahkan disebut sebagai yang saya tulis di sini, an international river with no boundary. Sebuah sungai yang sifatnya internasional dan bahkan tidak memiliki batasan secara spesifik. Nah, jadi teman-teman coba dilihat nanti ya di uh, Google Map, barangkali nanti bisa dibuka di sana. Sungai ini begitu besar karena ketika nanti kita lihat menyeberangi atau melewati kawasan-kawasan yang secara geografis itu tidak saling berbatasan karena batasan samudra atau batasan pulau yang terpisah oleh um, daratan, tapi itu langsung begitu ya masuk ke tiap-tiap kawasan tanpa ada jarak atau batasan yang spesifik. Dan 4 negara itu ya, kalau teman-teman nanti cek, 4 negara itu semuanya adalah negara yang landlocked atau batasannya cukup dekat di kawasan Asia Tenggara. Ada Kamboja, kemudian Laos, Myanmar, Thailand, dan juga Vietnam.
Sehingga cukup menarik teman-teman ketika melihat ini sebuah sungai yang sebenarnya potensial, punya potensi tinggi karena menyeberangi, melewati banyak negara di Asia Tenggara, sehingga akhirnya disebut sebagai an international river with no boundary. Only the Mekong crosses more than one international boundary. Jadi sungai ini melewati batasan-batasan negara, sehingga ini perlu diatur, perlu diberikan pelakuan sedemikian rupa supaya nantinya ini bisa bermanfaat dan tentu saja memberikan poin yang maksimal ke kawasan Asia Tenggara. Nah, dari situ ya, teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa kenapa sungai ini penting ya, atau Greater Mekong River ini penting karena itu pertama adalah kawasan ini atau sungai ini melewati berbagai macam kawasan di Asia Tenggara. Ada 4 negara tadi dan terbesar sehingga akhirnya potensinya, apalagi kalau berkaitan dengan um, perairan ataupun transportasi, tentu ini memiliki potensi yang tidak kecil, terutama di sektor ekonomi. Baik, kemudian kita bergeser. Selain tadi melewati banyak kawasan ya, tanpa ada batasan-batasan yang jelas, Sungai Mekong ini kenapa itu penting? Alasan keduanya adalah the Mekong is the cradle of mainland Southeast Asian civilizations, pusat peradaban. Nah, ini juga terjadi terutama di kawasan Asia Tenggara, itu di pinggir-pinggir kawasan Sungai Mekong. Nah, ini menarik kalau kita lihat karena memang sudah banyak cerita ya, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tapi juga di kawasan-kawasan yang lain. Peradaban itu dimulai di sebuah kawasan yang itu dilewati sumber air. Sehingga akhirnya nantinya kita bisa lihat juga, kita bisa bandingkan dengan kawasan-kawasan yang lain. Em, Semisal tentu saja kita bisa melihat apa yang terjadi di benua Eropa ketika mereka membuat kanal-kanal untuk saluran transportasi mereka. Kemudian di kawasan Amerika Latin, ketika mereka juga punya satu kawasan hutan lindung yang dimana di dalamnya ada sungainya di sana. Amazon tentu saja ya kita melihat ke Brasil, sehingga akhirnya apa yang terjadi di Greater Mekong River ini juga tampak serupa seperti apa yang ada di kawasan Eropa dan juga di kawasan Amerika Latin. Jadi pusat peradabannya itu juga terjadi di kawasan Sungai Mekong dan akhirnya berdampak pada poin kedua yang tertulis di sini, and constitutes the economic lifeblood of the vast majority of its inhabitants. Sehingga akhirnya membawa sederet banyak potensi, terutama potensi ekonomi. Karena ada sumber daya yang bisa digali di sana, jalur transportasi akhirnya memudahkan perpindahan orang. Nah, dua faktor tersebut akhirnya membuat potensi ekonomi menjadi begitu besar di kawasan Sungai Mekong ini. Alasan yang kedua ya teman-teman ya, kenapa penting the importance of Greater Mekong River ini adalah karena ini menjadi pusat peradaban sehingga akhirnya menggerakkan roda ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Oh iya, kita coba sedikit flashback tadi sehingga akhirnya kita bisa dapatkan 2 poin ya bahwa kenapa Greater Mekong River ini atau Sungai Mekong ini penting bagi politik Asia Tenggara, terutama di isu pembangunan adalah yang pertama ini um, melewati batasan negara sehingga nanti ini menjadi kawasan yang cukup krusial di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua tadi adalah ini menjadi pusat peradaban sehingga akhirnya menggerakkan roda ekonomi. Sementara alasan kedua ini, sorry, alasan ketiga yang tadi terlewat, Sungai Mekong ini akhirnya juga mendukung ini. Saya tulis di sini, the Mekong's fisheries directly support tens of millions who depend directly on fishing. Nah, potensi sumber daya alamnya adalah perikanan, and in some places aquaculture for their food and livelihoods. Nah, aquaculture ini saya kira juga menarik bahwa ada kebudayaan sehingga akhirnya membuat kalau teman-teman melihat negara-negara yang dilewati Sungai Mekong ini di kawasan Asia Tenggara,
Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, mereka punya kultur perikanan, kultur aqua atau kebanyakan mata pencariannya adalah nelayan atau banyak menyandarkan em, cara mereka bertahan hidup, cara mereka mendapatkan makanan itu berasal dari wilayah perairan. Sehingga akhirnya ini satu hal yang cukup menarik. Apalagi kalau kita melihat di Vietnam, kemudian di Thailand. Nah, teman-teman bisa melihat di sana masih banyak em, pusat-pusat peradaban, pusat-pusat tempat di mana manusianya itu mencari mata pencarian itu berada di kawasan perairan. Entah jadi nelayan atau teman-teman mudahnya adalah masih menemukan pasar dengan setting atau tempatnya itu adalah pasar terapung ya, tentu di kawasan perairan. Karena mereka punya culture itu, punya kedekatan bahwa mereka dulu para ancestornya atau para pendahulunya hidup di kawasan yang memang dekat dengan perairan. Nah, saya kira ini menarik juga ya bahwa sampai hari ini masih terus dibawa aquaculture itu sehingga hari ini menjadi salah satu keanekaragaman tersendiri atau lokal wisdom sendiri bagi mereka, culture yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Akibat dari secara geografis mereka juga dilewati sungai yang begitu besar, yaitu Sungai Mekong. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa ada tiga alasan kenapa Sungai Mekong ini atau Greater Mekong River ini penting, kita kemudian bergerak ke inti dari pokok bahasan kita bahas di hari ini, yaitu isu pembangunan. Nah, pada akhirnya ketika kita melihat bentang alam yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan Sungai Mekongnya, akhirnya itu bersinggungan dengan kasus atau isu pembangunan, tepatnya isu pembangunan regional. Kenapa? Ada parameter yang pertama yaitu control of resource. Saya kira ini satu hal yang tidak bisa dielakkan ketika ada sumber daya yang eh, terjadi begitu atau banyak di kawasan, perlu adanya siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengkontrol, siapa yang kemudian membuat sumber daya tersebut akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Kenapa? Kembali dengan eh, kepentingan ekonomi tadi ya, tentu ini kalau tidak diatur, kalau tidak ditentukan siapa yang paling bertanggung jawab, karena dengan control of resource, tentu akan ada banyak hal-hal negatif yang muncul gitu. Apalagi sekarang motifnya kan negara-negara di kawasan Asia Tenggara membangun ya. Maka perlu adanya control of resource sehingga akhirnya seperti yang saya tulis di paparan ini ya, reinforcing the legitimacy of regimes that are mostly non-democratic. Nah, ini melihat juga dari profil negara-negara yang ada di atau dilewati oleh Sungai Mekong ini, saya kira juga satu hal yang cukup menarik karena mereka juga kebanyakan tidak menggunakan ideologi demokrasi dalam mengaturnya di sana ya. Laos, Thailand, Vietnam, apalagi ya di sana. Sehingga akhirnya perlu ditentukan ini isu yang berkembang di seputar Sungai Mekong ini adalah kepemilikan resource-nya atau control of resource di situ. Kemudian poin yang kedua, kaitannya dengan isu pembangunan di seputar Sungai Mekong ini adalah the value of the river to each downstream country depends on the maintenance of the natural hydrology of the river system as a whole. Kaitannya dengan pengelolaan, the maintenance, ini saya kira juga satu hal yang penting dilakukan karena baru bagi kawasan Asia Tenggara ya, ketika melihat bahwa ini tidak hanya sekadar sungai biasa yang kita bisa mancing di sana dapat ikan atau kaitannya dengan sungai yang hanya menjadi sungai biasa tempat jalur transportasi. Tapi lebih dari itu adalah ketika ini dilakukan maintenance, terutama dalam perkembangan pembangunan ya pasca globalisasi, akhirnya ini membuat Sungai Mekong ini tidak hanya dilihat sekadar fungsi ekonominya, tapi juga fungsi kebermanfaatannya bagi lingkungan.
ketika sudah mulai ada inisiatif untuk membangun tenaga baru ya, sumber tenaga baru yang tidak hanya berfokus pada minyak bumi tapi juga menggunakan tenaga air atau national hydrologi. Hal ini membuat fungsi atau maintenance itu penting sehingga nantinya potensi untuk Sungai Mekong ini bisa menjadi sumber daya atau pusat kekuatan tenaga listrik yang lain begitu ya, mudahnya terhadap lingkungan. Itu juga bisa terjadi kalau ada maintenance yang bagus, pengelolaan yang bagus dari pihak-pihak yang ada di negara kawasan Asia Tenggara. Sehingga akhirnya ini menjadi isu juga kedua, selain tadi kita melihat control of resource, siapa yang bertanggung jawab, kaitannya dengan pengelolaan supaya ini tidak hanya sekadar terus diambil sumber dayanya, tapi juga memberikan kebermanfaatan yang berkelanjutan. Lalu poin yang ketiga kaitannya dengan isu pembangunan di seputar Greater Mekong River ini adalah keterlibatan pihak eksternal maupun internal. Karena ya apalagi pasca globalisasi, kemudian pasca isu lingkungan makin kencang di ranah politik, kemudian isu perubahan iklim, saya kira kita bisa melihat ya teman-teman sekalian bahwa sekarang yang memiliki perhatian terhadap Sungai Mekong ini tidak hanya internal saja, dalam artian adalah negara-negara yang dilewati oleh Sungai Mekong ini atau kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, tapi juga pihak-pihak lain, terutama pihak eksternal ya, pihak dari luar juga sudah mulai melihat potensi ini begitu. Sehingga ini ada isu yang disebut sebagai unsustainable rush. There is unsustainable rush to develop the Mekong region's natural resources. Nah, keterlibatan pihak asing terutama akhirnya membuat ada semacam tekanan bahwa harus terus dimanfaatkan, harus terus dioptimalkan potensi dari Sungai Mekong ini, sehingga nantinya justru malah akan menimbulkan pembangunan yang sifatnya tidak sustain dan akan merugikan banyak pihak, terutama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dilewati Sungai Mekong. Nah, nanti kita akan lihat di subbagian yang ketiga bagaimana ini terjadi ya, bahwa ada keterlibatan pihak-pihak lain selain pihak di internal di kawasan Asia Tenggara yang kemudian muncul untuk turut serta mereka ingin punya kepentingan di pembangunan kawasan, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sehingga ini ya, kita sudah melihat relevansinya kenapa Sungai Mekong ini atau Greater Mekong River ini punya signifikansi penting terhadap isu pembangunan regional di kawasan Asia Tenggara adalah kaitannya dengan control of resource, siapa yang paling bertanggung jawab untuk pembangunan di sini. Lalu yang kedua adalah pengelolaan, the maintenance, karena kaitannya ke depan ini sudah berkaitan dengan isu lingkungan saja, ya, tidak hanya berdiri sendiri soal isu pembangunan, tapi ada potensi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, isu Sungai Mekong ini adalah potensinya sebagai natural hydrology dan juga kaitannya dengan keterlibatan pihak-pihak lain yang akhirnya membuat ada semacam unsustainable rush untuk membangun Sungai Mekong ini. Oh, ini juga saya kira yang perlu kita lihat juga kaitannya dengan regional development issues adalah adanya ancaman terhadap populasinya atau manusia-manusia yang mendiami di sekitar kawasan sungai ini. Kalau saya tulis ini adalah ada ancaman terhadap keamanan manusia. The urban bias of development in the Mekong is also creating the conditions of transborder labor migrations. Kondisi-kondisi yang akhirnya berkaitan dengan keamanan manusia seperti perpindahan manusia secara ilegal atau di sini kaitannya dengan human trafficking, kemudian kaitannya dengan buruh ya, labor migrations yang tidak melalui sebuah proses yang resmi. Lalu ini efek negatif dari terbangunnya satu jalur transportasi adalah
makin mudahnya manusia-manusia atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kejahatan seperti perdagangan narkoba, kemudian kegiatannya atau kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan aktivitas kriminal yang itu tentu saja adalah di bawah tangan karena mereka melakukannya atas nama sindikat. Nah, ini saya kira menarik juga perlu kita perhatikan ya bahwa di balik efek positif dari hadirnya Greater Mekong River ini, terutama di potensinya di pembangunan regional, Sungai Mekong ini juga menyimpan masalah, menyimpan efek negatif yang tentu saja kalau tidak dihandle akan makin memberikan citra negatif juga untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu tadi human trafficking, perburuan yang tidak jelas, tidak resmi, sehingga akhirnya justru malah jadi jual beli manusia ya, perbudakan di sana. Kemudian jalur yang terbentang itu juga ternyata bisa dimanfaatkan oleh para sindikat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kriminal, seperti perdagangan narkotika yang saya kira dimudahkan dalam tanda kutip ketika melihat bahwa ada jalur yang menyambungkan dari 4 negara di kawasan Asia Tenggara lewat Sungai Mekong ini. Sehingga salah satu isu yang perlu di teman-teman lihat di isu pembangunan Greater Mekong ini adalah ancaman terhadap keamanan manusia. Sebenarnya sudah ada satu upaya yang dilakukan oleh em, kawasan Asia Tenggara, terutama em, negara-negara yang ada di dalamnya ya tadi ya, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam untuk bekerja sama memaksimalkan supaya potensi yang ada ini tidak terbengkalai begitu saja. Salah satunya ini, ketika di tahun 1992 dideklarasikan GMS Cooperative Development Project. Ketika itu ya bersamaan dengan hadirnya ASEAN Development Bank, ketika goalnya waktu itu adalah memberikan bantuan untuk integrasi ekonomi, maka salah satu proyek yang didanai adalah Sungai Mekong ini. Ketika melihat bahwa ini ada kawasan yang cukup potensial. Adapun dana atau proyek yang didanai dalam GMS Cooperative Development Project ini, ketika 4 negara tadi bersama dengan ADB, itu mereka melakukan pembangunan untuk mengurangi kawasan-kawasan kemiskinan ya, terutama kalau kita melihat negara di Laos dan Kamboja, tentu saja Myanmar ada di sana ya, 3 negara itu yang dilewati Sungai Mekong, karena melihat bahwa potensinya ada secara ekonomi tadi, tapi kalau kita melihat dari 4 negara, sorry 5 negara ya, yang ada di atau dilewati di kawasan Asia Tenggara ini, dilewati oleh Sungai Mekong, hanya 2 yang bisa berkembang secara ekonomi, relatif berkembang, yaitu Thailand dan Vietnam. Sementara Kamboja, Myanmar, dan Laos masih terbengkalai, justru malah membuat semacam bentuk perkampungan yang isinya adalah kawasan miskin di pinggir Sungai Mekong. Sehingga akhirnya ini salah satu proyek yang cukup menarik untuk bagi kawasan Asia Tenggara, terutama untuk mereduksi rural poverty di sana. Poverty di sana. Terus kemudian kaitannya dengan poin a basin development plan without a river. Bendungan ya sudah mulai dilakukan karena potensi dari laut ini juga, sorry, dari sungai ini juga tidak selalu maksimal sehingga akhirnya ada sebuah development plan untuk without the river kaitannya dengan bendungan supaya manfaat ekonominya juga lebih terasa bagi negara-negara yang dilewati oleh Sungai Mekong ini. Nah, awalnya di sini kita bisa lihat sebuah proyek kerjasama dari negara Asia Tenggara dan Asian Development Bank, yaitu GMS Cooperative Development Project. Kedepannya seperti apa? Prospeknya atau tantangan yang mungkin terjadi, ini menjadi poin terakhir yang saya akan sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita lihat adalah di sini teman-teman. The Rise of China. Saya kira ini juga prospek dan juga challenge ya. Kita tahu, kembali lagi kita harus melihat secara geografis ya. Em,
Tiongkok ini juga dekat dengan negara-negara yang tadi dilewati oleh Sungai Mekong seperti Vietnam, kemudian Kamboja dan juga Laos di situ. Sehingga akhirnya secara tidak langsung keterlibatan Tiongkok ini tidak dapat dielakkan. Apalagi kita tahu Tiongkok juga sudah mengarahkan pendulum kebijakannya untuk membangun dan memberikan pengaruh di kawasan Asia Timur dan kawasan-kawasan terdekatnya. Ada dua sisi yang bisa kita lihat dari The Rise of China ini. Sisi positif tentu akan menarik kalau kita lihat bahwa Tiongkok juga sudah mulai ikut serta di sini dalam proyek-proyek yang lain, termasuk mengikuti tadi ya proyek yang terjadi tahun 1992 karena kita tahu ASEAN Development Bank atau Bank Pembangunan Asia itu donatur terbesarnya atau pihak yang paling banyak menanamkan uangnya di sana adalah Tiongkok. Sehingga akhirnya tidak dapat dielakkan lagi bahwa yang paling besar mendanai itu adalah Tiongkok di sana. Itu sisi positifnya. Namun sisi negatifnya adalah ketika sudah mulai ada kepentingan di sana, sehingga akhirnya ada eh, upaya pembangunan yang mengeksploitasi atau kemudian ada pihak-pihak yang merasa ini dimanfaatkan atau dimonopoli oleh Tiongkok, sehingga akhirnya menjadi sisi negatif yang perlu diperhatikan oleh kawasan Asia Tenggara. Kemudian poin yang kedua dari prospek and challenges dari Sungai Mekong ini adalah population growth, which will expose the environment to more excessive exploitations. Jumlah manusia atau populasi yang terus bertambah akhirnya membuat lingkungan ini akhirnya terbuka peluangnya akan hadirnya eksploitasi. Kita tahu bahwa semakin banyak populasi, maka kemudian akan semakin banyak kawasan yang perlu digunakan untuk manusia bisa berdiam di sana, bisa tinggal di situ, dan potensinya akan akhirnya menjadi negatif kalau tidak memperlihatkan struktur sekitar, terutama di kawasan perairan. Seperti kasus yang terjadi di tiga negara yang ekonominya kurang ya, seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar, sudah mulai ada namanya uh, rural poverty, kemiskinan-kemiskinan yang ada di pelosok-pelosok karena mereka tidak mampu atau tidak dapat mengakomodir kawasan di mana tempat mereka tinggal. Sehingga akhirnya ini cukup menjadi tantangan ke depan dari kawasan Sungai Mekong ini. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan illegal and environmentally unsustainable logging with the involvement of regional militaries. Beberapa negara yang dilewati oleh Asia Tenggara ini masih punya pengaruh atau masih dalam em, kaitannya kepemimpinan oleh junta militer. Myanmar misalnya, kemudian kaitannya dengan Thailand, sehingga akhirnya ke depan tentu militer ini bisa menjadi tantangan ketika pemanfaatan dari sumber daya yang ada di kawasan Sungai Mekong ini dilakukan secara sembarangan, tidak memperhatikan kondisi lingkungan atau bahkan tren yang sekarang sedang berlangsung ya, perubahan iklim. Ini akhirnya juga menjadi satu poin yang akhirnya ditakutkan terjadi dan justru malah kerugian yang didapat dari potensi yang ada di Sungai Mekong ini. Nah, teman-teman bisa melihat nantinya ya, apakah ini cukup penting kaitannya dengan keterlibatan militeris untuk hadir di pembangunan ini. Karena beberapa negara yang terutama dilewati sungai ini juga masih punya pengaruh dari junta militer di sana. Saya kira itu untuk materi yang teman-teman bisa simak di kesempatan kali ini. Sebagai umpan baliknya dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, teman-teman coba melihat dari apa yang ada di Sungai Mekong ini ketika melihat isu pembangunan di kawasan Asia Tenggara ini. Ketika kita kemarin sudah belajar regionalisme dengan sederet prospek, sederet challenges tadi, apakah kiranya regionalisme itu mampu atau tetap relevan sih untuk menjembatani kepentingan pembangunan kawasan di Asia Tenggara? Karena ini kaitannya dengan regionalisme juga ya, karena ada keterlibatan banyak pihak. Ada
Kamboja, ada Laos, Myanmar, Thailand, dan juga Vietnam. Sehingga otomatis apakah kemudian regionalisme ini menjadi titik tawarnya sehingga harus bareng-bareng bikin atau memanfaatkan em, potensi yang ada di Sungai Mekong ini atau seperti apa sehingga akhirnya teman-teman nanti bisa melihat regionalisme ini tetap relevan atau sebaliknya regionalisme ini justru tidak relevan ketika kita melihat dalam kasus pembangunan yang ada di Sungai Mekong ini. Oke, saya kira itu untuk kesempatan kali ini. Silakan teman-teman nanti bisa mengelaborasi, sekaligus teman-teman nanti juga bisa bersiap untuk topik-topik selanjutnya. Selamat siang.